Tuhan, ada banyak hari ini yang boleh bergabung. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita tahu akhir-akhir ini beberapa pemberitaan di televisi bahkan di medsos pun cukup banyak disampaikan tentang pemilihan presiden akan menteri kesehatan yang baru, tata belakang ekonom tapi bisa jadi menteri kesehatan, Kapolri yang baru Bapak Listio, orang anak Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan. Kemarin dipilih lagi kepala BNN narkotik Bapak Dr. Komjen Petrus, semuanya dari anak-anak Tuhan. Kita tidak tahu pilihannya Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi pilih orang-orang percaya, orang-orang yang percaya dengan Tuhan, anak-anak Tuhan di situ. Ada beberapa orang yang dipilih Pak Jokowi. Apa pilihan Pak Jokowi salah, sedangkan ada kontra di dalamnya, itu orang Kristen. Tapi kita melihat bahwa Pak Jokowi orang negarawan yang sejati, karena negara kita bukan negara agama. Presiden Jokowi tidak salah pilih untuk memilih orang, bukan dari latar belakang agama, suku, dan sebagainya. Kita melihat ada satu pilihan Tuhan. Kita melihat ada pilihan Tuhan yang Tuhan tidak pernah salah sasaran. Kalau kita bicara tentang Paulus, kita sering mendengar nama satu tokoh ini, Paulus. Ajarannya cukup kuat di beberapa daerah, bahkan membuat saudara kita tetangga sebelah mulai sedikit membuat pelintiran tentang hal ini, bahwa orang Kristen itu mengikuti ajarannya Paulus, bukan ajarannya Isa. Dipelintir di situ bahwa Paulus tidak pernah ketemu dengan murid-murid Yesus, tidak pernah ketemu dengan Isa. Padahal di kitab mereka sungguh disebutkan bahwa Paulus itu bertemu dengan murid-murid, ketemu dengan Yesus juga. Pandangan saudara kita tetangga sebelah melihat bahwa ajaran Paulus ini ajaran yang diberikan kepada orang-orang Kristen, orang percaya. Kalau kita melihat ke Kisah Para Rasul 7 sampai 9, nanti bisa dibaca bagaimana ketika perjalanan Paulus, dulu namanya adalah Saulus. Di Kisah Para Rasul 7 sampai 9 diceritakan itu, dan Kisah Para Rasul 26 itu hal yang sama. Kisah Para Rasul 8, 9 itu diceritakan hal yang sama di Kisah Para Rasul 26, sama mirip. Nanti bisa dibandingkan, dibaca bahwa kisah Saulus itu luar biasa jahatnya, garangnya. Dia mencoba untuk melakukan setiap kejahatan kepada orang-orang percaya. Ketika Stefanus dilempari, direjam dengan batu sampai dia meninggal, Stefanus menyerahkan, terimalah rohku Tuhan. Akhirnya dia meninggal. Bajunya Stefanus itu dilempar di depannya Saulus. Betapa Saulus itu punya pengaruh untuk membinasakan orang-orang percaya. Saulus meyakinkan bahwa ya, Stefanus sudah meninggal. Stefanus sudah meninggal. Terus apa yang dikerjakan setelah itu? Orang-orang saleh menguburkan Stefanus. Ketika mereka sedang dalam jalan untuk menguburkan Stefanus, orang-orang saleh itu dikejar sama si Saulus untuk dibinasakan, dibunuh. Bahkan Saulus masuk dari rumah ke rumah orang-orang percaya, diseret, bahkan dimasukkan ke penjara. Enggak laki-laki, enggak perempuan, diseret. Betapa sadisnya Saulus waktu itu. Banyak diceritakan bagaimana kejahatan Saulus di saat itu. Nah, ini awal pertobatan Saulus. Ketika perjalanan Saulus dan teman-temannya ke Damsyik, tampaklah sebuah cahaya dari langit terang sekali mengelilingi Saulus kok. Cuma Saulus, teman-temannya enggak. Bahkan teman-temannya tidak bisa melihat cahaya itu, tidak bisa mendengar Tuhan itu bersuara atas Saulus. Tuhan katakan ketika sinar itu mengelilingi Saulus, rebahlah Saulus ke tanah. Rebah. Tuhan berkata, Saulus,
Yesus yang kau aniaya. Teman-temannya tidak mendengarkan suara itu, cuma Saulus rebah. Bangunlah, Tuhan kata bangunlah. Ketika dia bangun, Saulus, apa yang terjadi? Buta. 3 hari buta. Sebuah pertobatan ketika karakter orang, ketika pribadi seseorang itu begitu kerasnya, Tuhan akan membenturkan dengan sesuatu yang keras juga untuk membuat pertobatan itu jadi pertobatan yang sejati. Saya ulangi, Tuhan sungguh memilih karakter pribadi seseorang. Ketika pribadi seseorang keras untuk dibentuk, susah untuk dibentuk, Tuhan akan memberikan pertobatan yang sejati dengan cara yang keras juga, dengan pukulan yang keras, supaya pertobatan itu sungguh-sungguh. Ketika Saulus buta 3 hari, dia tidak makan, tidak minum. Itu bisa dibandingkan di Kisah Para Rasul 26. Dia tidak makan, tidak minum. Terus Ananias, diutuslah Ananias, ini di Kisah Rasul 26. Ananias disuruh untuk mendoakan si Saulus. Ketika Ananias mendoakan si Saulus, terbukalah matanya. Bayangkan, inilah pertobatan yang sejati. 3 hari itu menyiksa dengan mata yang buta. Coba bayangkan kalau kondisi itu gelap gulita semuanya, gelap. Kita tidak bisa melihat apa-apa, yang bisa kita lihat diri kita sendiri dengan ketakutan dalam gelap. 3 hari. Bagaimana Tuhan itu mendidik Saulus, karena Tuhan tahu, Tuhan pilih itu tidak sembarangan, tidak salah sasaran. 3 hari membuat Saulus berpikir, Tuhan sudah menampakkan diri kepadaku, Tuhan sudah bicara bahwa aku selama ini sudah menganiaya Yesus. Bahkan murid-murid Yesus dijadikan sasaran Saulus untuk dibunuh. Pertobatan pertama kali dialami oleh Saulus ketika matanya sudah bisa melek, sudah bisa terbuka. Nama Saulus itu berganti dengan nama Paulus. Arti nama Paulus adalah kecil, rendah hati. Begitu orang yang garang. Bisa dibayangkan ya, di bersyukur tidak ada orang yang wajahnya cukup serem, garang di sini. Bisa dibayangkan Saulus waktu itu tuh garang, pembunuh, tegel pokoknya gitu orangnya. Bayangkan dengan orang seperti itu tiba-tiba dipakai Tuhan dalam sebuah pertobatan. Nama itu diganti dengan Paulus, yang namanya kecil, arti namanya itu kecil, rendah hati. Itu Paulus. Dalam perjalanan berikutnya ketika dia mengalami pertobatan, dia mengabarkan Injil kemana-mana. Apa yang pernah dia kerjakan? Memenjarakan orang. Dia kalau memenjarakan orang, ngomong dulu ke imam, "Imam, saya minta surat, penjarakan orang ini." Ketika dia sering memenjarakan orang, apa dalam perjalanan pelayanan Paulus dia tidak pernah dipenjara? Dia dipenjara. Berapa kali, yang terakhir dipenjara di Roma. Ini kisah perjalanan Saulus di masa lampau dan sekarang jadi Paulus. Ada nama baru yang disandang oleh Paulus, bahwa ada kelahiran baru, ada nama baru yang diberikan kepada Paulus. Kita buka dulu di 1 Timotius 1. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 5 ayat tentang ucapan syukur atas kasih karunia Allah. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang memuatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka aku
akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kita lihat 5 ayat yang kita baca tadi. Satu ayat kalimat pembuka di situ bahwa ucapan syukur si Paulus, bagaimana dia mengucap syukur seperti berhutang kepada Tuhan ketika dia menjadi berdosa, ketika kehidupan di masa lalunya itu luar biasa jahatnya. Kalimat pembuka yang disampaikan oleh Saulus, aku mengucap syukur seperti dia berhutang besar kepada pemberi kasih anugerah. Dia mengucap syukur. Ini yang dilakukan orang yang sudah bertobat. Jangan pernah lupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, dari pagi sampai malam kita mau tidur, berapa kali kita mengucap syukur kepada Tuhan? Kemarin saya tulis status, puji Tuhan, Tuhan memberkatiku dengan caranya yang ajaib. Mengucap syukur senantiasa di dalam segala perkara. Mau kita terima masalah, mengucap syukur Tuhan membebaskan aku dari sebuah masalah. Aku mengucap syukur hari ini aku bisa bernafas. Aku mengucap syukur hari ini aku panjang umur, aku sehat. Ucapan syukur yang dikatakan Paulus, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dia tidak melupakan Tuhan. Inilah pertobatan yang sejati. Orang yang bertobat sejati selalu memperkatakan apa yang keluarnya, ucapan syukur. Segala sesuatu sumbernya dari hati. Ketika hati kita bersih, apa yang keluar dari mulut kita itu bersih, memuliakan Tuhan. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Di Kisah Para Rasul 8 dikatakan, aku mempercayakan pelayanan kepada si Paulus. Bahkan di ayat yang ke-15 di Kisah Para Rasul 8 ayat 15 itu Tuhan katakan bahwa akan menjadi alat pilihanku. Ada satu kata kunci di situ di Kisah Para Rasul bahwa Paulus akan jadi alat pilihanku. Ini tidak sembarangan. Dia menyadari itu Saulus ketika karena ia menganggap aku setia. Dia menyadari Tuhan melihat aku setia dalam pelayanan. Dia mengajarkan, Paulus juga mengajarkan kepada Timotius. Ini Timotius, kalau boleh ceritakan sejarah Paulus dan Timotius. Timotius itu anak muda yang pemalu, rendah hati, minderan, tapi dari kalangan orang berpendidikan, orang kaya. Umurnya kurang lebih 20. Sedangkan perjumpaan Paulus dengan Timotius itu Paulus sekitar 60 tahun. Bayangkan jenjang umur yang cukup panjang, yang cukup jauh antara 60 dan 20 tahun. Bagaimana Timotius itu belajar dengan Paulus, mengajarkan banyak pengajaran keteladan kepada Timotius. Timotius adalah anak Eunike, neneknya Lois namanya. Sedangkan Paulus dari latar belakang dia belajar pengajaran dengan orang Gamaliel namanya, dan orang Farisi. Jadi kehidupannya di masa lampau cukup keras untuk menghabisi orang-orang percaya. Timotius belajar dengan Paulus. Ketika Paulus mengajarkan kepada Timotius yang masih muda, Paulus sedang mengajarkan keteladanan dalam sebuah pelayanan. Bahkan ketika pertobatan terjadi, si Paulus mencoba untuk memilih regenerasi berikutnya. Paulus memilih Timotius untuk menjadikan generasi, the next generation, generasi berikutnya. Ini yang perlu diperhatikan bahwa ketika dalam sebuah pelayanan jangan stuck dari pemimpin
Kemarin saya di Facebook ada teman yang posting tentang Gilbert. Dia katakan pemimpin itu perlu persiapan generasi. Ketika generasi yang lebih muda, lebih unggul, lebih bagus, yang tua, yang senior jangan merasa tersaingi. Generasi penting untuk mempersiapkan. Dari pertobatan ini, pengajaran yang dan keteladanan si Paulus, dia mencoba mengajarkannya kepada Timotius. Ketika seorang yang ditentukan oleh Allah, dipilih Allah, kalimat yang di Kisah Para Rasul 8 ayat 15 tadi bahwa Tuhan pilih sebagai alat pilihan Tuhan. Maksudnya apa? Alat pilihan. Sebagai umat, pilihannya adalah bahwa orang itu ditentukan dari semula bahwa dia akan dianugerahi tentang keselamatan, grace, karis. Dalam bahasa Yunani, karena kita belajar perjanjian baru, bahwa di bahasa Yunani ini kasih anugerah adalah karis, bukan karis manto, bapaknya Kevin. Karis, mungkin dari awal kata karis manto, karis itu kasih anugerah dalam bahasa Yunani. Bahwa alat pilihan, orang pilihan Tuhan adalah orang yang sudah ditentukan untuk terima keselamatan, yaitu kasih anugerah. Semuanya cuma-cuma. Only by His grace, semua karena kasih anugerahnya. Apa Paulus minta? Tuhan, aku minta kasih anugerah, aku minta keselamatan. Semuanya cuma-cuma Tuhan kasih, dan itu sudah ditentukan Allah dari awal. Dan kita, saya dan saudara, kita umat pilihan. Kita ditentukan sebagai orang pilihan Allah. Amin. Kita pilihan Allah, kita sudah ditentukan dari awal. Bukan mau yang dari lahir, sejak lahir sudah kenal Tuhan, mau yang pertobatan baru, semua pilihan Tuhan. Kasih anugerah, semuanya cuma-cuma Tuhan berikan gratis. Ketika karis kasih anugerah itu diberikan kepada seorang penghujat, seorang yang garang, seorang penganiaya, sebutannya kepada si Paulus. Kasih anugerah itu luar biasa memilih Paulus. Kenapa pilihannya kepada Paulus? Kamu dilihat di ayat yang ke-13, Paulus kata, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku dikasihaninya. Kamu melihat dari perjanjian baru, dari Matius, dari Injil, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dalam perjalanan pelayanan Tuhan, selalu kata belas kasihan Tuhan itu disebut lebih dari 10 kali. Tuhan berjalan dalam setiap kali mengadakan pelayanan dan mujizat. Tuhan katakan Tuhan tergerak hatinya karena belas kasihan. Jadi dasar awalnya Tuhan ingin menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Tuhan selalu tergerak hatinya akan belas kasihan. Dan si Paulus merasakan belas kasihan Tuhan. Karena semuanya itu tetapi aku telah dikasihaninya. Bukan dikasih ya, dikasihaninya. Belas kasihan Allah turun buat Paulus. Karena semuanya itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dia sebelum mengenal akan Tuhan Yesus, dia belum mengenal akan kebenaran, belum memiliki pengetahuan akan iman kepada Tuhan. Dia lakukan semuanya itu, dia lakukan semua dosa. Tetapi orang yang sudah mengerti kebenaran Tuhan dan dia melakukan dosa dan kejahatan, tidak dihukum lagi. Jadi ada ayat, kita buka dulu di Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20. Maaf salah. 26. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sekali lagi, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban
dosa itu. Dengan baik-baik hari ini kita semua mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengerti sebuah pengetahuan akan kebenaran, kita jatuh dalam dosa lagi, tidak ada lagi penghapusan dosa. Dengar baik-baik ini menjadi cermin buat setiap kita. Apa sih dosa itu? Ada banyak istilah di dalam Yunani tentang kata dosa, tapi yang umum dipakai artinya adalah hamartia. Hamartia artinya adalah meleset dari sasaran, salah. Saya masih ingat betul ini ketika Pak Ayub sampaikan ini. Dosa adalah hamartia, meleset dari sasaran. Wah, saya ingat betul itu sama kalimat Septuaginta. Jadi dosa itu hamartia meleset dari sasaran. Sebenarnya manusia itu sudah dipimpin Tuhan ke jalan yang kebenaran, tapi dia meleset dari sasaran. Wah, enak ketok dosa di sini ya. Gak ketok sama bapak ibuku, gak ketok sama pasangan hidupku, gak ketok sama anakku. Meleset sedikit dari sasaran, gak apa-apa lah. Dosa bohong untuk kebenaran, untuk menutupi, gak apa-apa lah gitu. Meleset sedikit dari sasaran, aku sudah berdosa. Meleset seperti anak panah gitu ya, orang lagi nembak panah, titiknya di situ, melesetnya sebelahnya Mas Indra, itu sudah meleset dari sasaran, itu dosa. Dengar baik-baik, ketika Paulus melakukan semua kejahatan, dia belum mengerti pengetahuan akan iman kepada Tuhan. Ketika dia mengalami pertobatan sejati, dia mengatakan, aku melakukan itu karena aku belum memiliki pengetahuan akan hal itu. Bagaimana dengan kita? Sedikit dosa kecil maupun dosa besar itu tetap dosa nggak namanya? Mau dosa kecil, mau dosa besar itu namanya tetap dosa nggak di pandangan Tuhan. Itu meleset dari sasaran kok. Tembakannya di tengah situ sedikit aja, keluar sedikit sebelah kanannya Mas Indra saja. Itu sudah meleset dari sasaran, sudah namanya dosa. Kita disadarkan akhir-akhir ini dengan pandemi corona. Kemarin saya ketemu dengan teman di Singorojo, saya ke sana. Dan cerita, wah, Jepara ini luar biasa, gak ada PSBB. Luar biasa Jepara, padahal lebih banyak tidak ada PSBB Jepara. Dia cerita gitu. Tapi pecahan ada mbak, pemulung itu banyak mbak. Karena dia usianya lebih muda dari saya, dia cerita gitu. Oh mbak, pecahan kelek, kemarin dia bilang kelek sudah banyak yang ditutup di pagar beberapa tempat. Dia cerita kemarin di anak, karena dia harus menjaga diri isolasi dulu di kelek karena kemarin nungguin banyak. Kita doakan supaya sesuatunya negatif. Dari hal ini kita belajar bahwa ketika pandemi corona, kita membayangkan kita itu berhadapan muka dengan Tuhan saja. Virus tidak kelihatan. Mau kita pergi dalam nama Yesus, corona pergi. Tetap aja virus itu melayang-layang gitu. Mungkin Mbak Mari yang dari rumah sakit itu tahu. Virus itu, corona itu susah untuk diteki. Yang kita kerjakan apa? Kita itu berjaga-jaga dan berdoalah. Berjaga-jaga, waspada. Kita berdoa. Keputusannya sekarang itu kita pribadi dengan Tuhan. Ketika hal itu diperhadapkan dengan corona, banyak sudah banyak yang meninggal karena COVID. Kita berpikir, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita mengalami pemberesan dengan Tuhan? Sepertinya kita ada di sini ini semuanya seperti malaikat. Wah, bersih, suci itu di gereja. Tapi Tuhan sungguh melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Dari pikiran yang jahat saja kita sudah ngotak-ngatik. Karena otak manusia itu paling gampang disetting untuk sesuatu yang negatif. Ketika dipengaruhi sedikit saja otak manusia sudah mulai bekerja. Iya, omongannya mungkin benar, iya. Terus mungkin salah gitu. Kita
langsung bisa menghakimi ini salah, ini benar. Ketika otak kita sudah mulai dipermainkan dengan sesuatu yang negatif, berpikirlah positif. Segala sesuatu ketika kita tahu pengetahuan akan kebenaran, kembalikan kepada kebenaran. Jangan engkau mereka-rekakan yang jahat. Firman Tuhan katakan, manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang terbaik. Itu dari medan peperangan dari otak. Kemudian kalau sudah dari otak turun ke hati, wah ini medan yang paling kuat. Hati itu menentukan segalanya, menggerakkan semuanya. Ketika hati dan otak itu sudah connect, menggerakkan seseorang untuk bisa berbuat yang meleset dari sasaran. Kalau sudah hati bermain di sini, apa yang keluar dari mulut itu seperti sumur aliran air. Mau yang hatinya jelek itu akan keluar kalimat yang jelek. Ketika orangnya selalu berpikir positif, hatinya mengolah dengan sebuah kebenaran. Oh iya, ada alarm gitu. Tuhin, orang usah merasani gitu ya. Otak sudah bermain, gak usah merasani. Mau kesalahan kita ketika kita nutip orang begini 3 jari itu lebih banyak ke kita. Sampai saya selalu katakan, rasa aku nih, serasa kepancing gitu. Kita pun menyadari, diajar itu menyadari kalau kita itu justru lebih berdosa, kita yang lebih salah, karena pandangan orang kepada kita itu akan berbeda. Mata masing-masing orang itu melihat dengan cara objek, sekalipun objeknya satu titik tetap sama, tapi orang itu akan melihat dengan cara pandang yang berbeda. Hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan hati. Kalau dosen saya Pak Arianto bilang ini, hati-hati dengan hati. Gampang sekali dengan sakit hati. Hati itu paling susah dijaga kemurniannya, dari hari lepas hari, dari detik lepas detik. Tuhan minta kita dimurnikan. Tuhan pengen kita itu seperti Saulus yang mengalami pertobatan sejati, tiap hari mengalami pertobatan. Ketika kita sudah berpikiran negatif terhadap seseorang, terhadap sesuatu, hati kita mulai meleset dari sasaran. Ini yang paling berbahaya. Ketika Paulus dipilih menjadi anak pilihanmu dan dia dipercaya pada sebuah pelayanan, ketika kita sudah berdiri sebagai seorang pelayan Tuhan, kita dipilih sebagai pelayan Tuhan, Tuhan sungguh melihat hati kita. Kita benar gak melayani Tuhan? Aku gak bisa melayani di altar begina. Apa sih aku gak bisa nyanyi secara fals, main gebuk drum, main gitar, keyboard. Aku gak bisa pelayanan di altar. Tuhan katakan pelayanan kita itu luas. Beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, sampaikanlah firman Tuhan. Dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, itu pelayanan enggak? Itu bagian kita. Itu pelayanannya sesungguhnya. Saya dikirimi sebuah tautan dari koordinator jaringan doa nasional di Jawa Tengah. Cukup kenal baik karena ibu gembalanya adalah teman persekutuan mahasiswa kami waktu kuliah di Semarang. Dia katakan mengupas tentang bagaimana seorang pelayan sesungguhnya. Hati-hati ketika kita sudah ambil bagian dalam pelayanan, jangan kita jadi seperti pelacur. Keras sepertinya ngomong. Saya ngomong di pemuda juga kemarin 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Kalau kau berdiri sebagai penari tamborin, kau jadi singer, kau jadi WL, kau pelayanan di altar apapun. Hei, kau pelayan Tuhan, jangan jadi pelacur. Apa maksudnya? Pelacur rohani. Kau menyediakan dirimu pelayanan, tapi hatimu enggak klik sama Tuhan. Hatimu tuh enggak utuh Tuhan. Hatimu tuh enggak ucap syukur sama Tuhan. Saya sungguh tertegun waktu itu. Sepertinya keras sering. Sepertinya predikat ini sepertinya kasar gitu.
Tapi kalau kita melihat tilik lebih jauh, jangan jadi pelacur rohani. Kau menyerahkan dirimu untuk pelayanan, tapi asal-asalan. Kau tidak maksimal untuk Tuhan. Hatimu jauh daripada Tuhan, tapi kamu setor badan kok. Wah, sepertinya luar biasa kehidupannya, pelayanannya. Ketika hamba Tuhan ini sampaikan ini, saya tertegun. Terkadang kita melakukan hal itu secara tidak sadar. Kita cuma setor badan. Besar orang liane kok apa-apa. Tetapi setiap keputusan ketika kita melayani seorang pelayan Tuhan, ada keputusan beri hati untuk Tuhan, itu korban syukurmu. Ucaplah syukur seperti Paulus di ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ucaplah syukur kalau dipercaya Tuhan. Itu kepercayaan. Melayani itu kehormatan. Sering ya kita lihat di postingan-postingan, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Kita dihormati Tuhan. Sekecil apapun pelayanan kita untuk Tuhan. Kalau kita pertobatan sejati, kita memberi diri seperti kita berhutang kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita bicara tentang dosa meleset dari sasaran, ada dua istilah yang dipakai. Ketika kita jatuh dalam dosa atau kita hidup dalam dosa, ini dua pengertian yang berbeda. Ketika kita tahu tentang dosa, kita jatuh dalam dosa, gitu. Kita berusaha untuk bangkit tidak kalau jatuh? Berusaha untuk bangkit. Seperti Paulus katakan ketika dia rebah ke tanah, Tuhan katakan apa? Bangun. Jatuh dalam dosa, kau punya keinginan untuk bangun, lepas dari dosa, karena kau memiliki pengetahuan akan kebenaran, karena ngerti ketika dosa tidak ada lagi yang menghapus dosa. Meleset dari sasaran sedikit saja, kau sudah dosa. Hati-hati di sini. Saya sampaikan ini pun ketika saya menggali kebenaran firman Tuhan tentang hal ini, saya pun sungguh berhati-hati dengan kehidupan saya. Meleset sedikit saja, kita sudah dosa. Dosa sedikit aja kita sudah namanya dosa. Jatuh dalam dosa, kita punya keinginan dosa. Tapi kalau jatuh bangun dalam dosa yang sama terus, hati-hati. Sekarang gadget ini bisa memberikan manfaat, bisa juga membuat kehidupan rohani kita itu bisa buruk juga. Kemarin saya tegur, ada yang posting, ada anak muda, tiba-tiba dia posting gitu. Terus postingnya itu malah terlalu vulgar. Dia sampaikan tentang YouTube, tentang yang tentang seks gitulah, seputar itu. Saya bilang gini, gak usah diposting. Anak muda segala sesuatu sangat mudah di situ, seperti virus, buka pornografi. Terus hati-hati juga kadang di TikTok atau apa itu sering kalimat-kalimat yang sampah-sampah itu keluar. Itu mencoba otak kita untuk bisa berubah. Ketika jatuh bangun dalam dosa yang sama, hati-hati, kita sudah punya pengetahuan akan kebenaran. Kalau hidup kita masih suka hidup dosa yang sama, kita ngertilah definisi dosa apa aja, nggak perlu disebutkan gitu. Kita tahu ketika kita jatuh bangun lagi, sepertinya kita mempermainkan kasih anugerah Tuhan. Kan Tuhan cuma-cuma kasihnya, kasih anugerah. Saya berdosa, saya minta ampun sama Tuhan, dan besok sudah mengampuni saya. Kau mempermainkan Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi di Ibrani 10 ayat 26, tidak ada lagi hidup yang bisa menghapus dosa kita. Bangun, berdiri, tinggalkan dosa. Pilihannya cuma itu toh, tidak ada tawar-menawar. Pengertian yang kedua tentang hidup dalam dosa.
menghidupi dosa itu terus tiap hari bangun tidur, saya hidup dalam dosa yang sama. Ketika kehidupan dalam dosa itu disenangi dalam kehidupan terus tiap hari, menghidupinya terus tiap hari. Ketika kita punya kepahitan dan kecewaan, nah itu tadi yang disampaikan dosen saya Pak Arianto yang pernah khotbah di sini. Hati-hati dengan hati, gampang sekali sakit hati. Ketika hati kita mulai sakit gitu. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan salah seorang senior saya. Kenapa yo orang sih pahit, orang yang gampang pahit, gampang serik dengan orang, gampang kecewa dengan orang. Ya ini surveinya dia bilang begini, kok seringnya kena DM ya, diabetes mellitus, kena kencing manis. Saya jawab dengan enteng, lah iyalah, dia tiap hari menghidupi dosa yang sama, dia tidak pernah merasakan apa artinya manis, jadi dikasih manis yang berlebih. Saya bilang enteng saja. Dia survei itu, ketika orang senang menyimpan pahit hati, kecewa, gampang sekali terluka, benci dengan orang. Kenapa ya, Dek, kok gampang sekali kena DM gitu, kencing manis. Sekarang jadi penyakit nomor sekian, penyakit pembunuh, diabetes mellitus. Ya iyalah, dia tidak pernah merasakan manisnya hidup, tidak pernah merasakan bahwa hidup di sekitarnya itu terlalu manis untuk dinikmati. Dia berputar dengan hidup dalam dosa yang sama terus, menghidupi hal yang sama terus. Mana dia bisa merasakan manis? Bahkan yang keluar dari mulutnya pun gak manis gitu. Isinya pahit yang keluar. Ini adalah ciri ketika orang sudah ngomong gak manis, di dalamnya masih pahit. Belajar koreksi, saya mengkoreksi hari ini. Jangan jatuh bangun dalam dosa, tidak ada yang bisa menghapus dosa. Apalagi menghidupi dosa tiap hari itu ada dalam hidup kita. Kalau sudah meleset dari sasaran, sedikit saja kita sudah jatuh dalam dosa. Itu artinya. Ketika seorang berdosa seperti Paulus, tak terkecuali saya dan saudara, kita itu beruntung dalam kasih anugerah Tuhan. Bagian kita itu bersyukur seperti Paulus sampaikan, aku bersyukur kepada Dia, seperti Paulus itu berhutang besar dengan penerima kasih anugerah. Aku berhutang sama Tuhan. Makanya aku bersyukur aku sudah berdosa, aku dipercaya dalam pelayanan. Itu luar biasa loh, ketika Tuhan mengerti maka Tuhan tidak pernah salah sasaran untuk memilih si Paulus yang seperti itu, bahkan diberi kepercayaan. Bayangkan seperti apa hatinya hidupnya. Aku masih dipercaya Tuhan, penerima karis, penerima kasih anugerah. Kita penerima kasih anugerah. Saya mau katakan, Yesus tidak pernah berdosa, tapi Dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Amin. Dia tidak pernah berdosa, tapi Dia berkuasa untuk mengampuni dosa kita. Tapi jangan pernah jatuh bangun atau menghidupi dosa. Kita memiliki pengetahuan akan kebenaran. Kasih karunia melahirkan ucapan syukur. Syukur yang karena Paulus dipercaya untuk pelayanan tadi, terus menyadari bahwa dia lakukan itu tanpa pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Oke lah, dia tidak ngerti waktu itu apa artinya membunuh, menyeret orang sampai berjalan keluar dari rumah ke rumah, diseretnya laki-laki, perempuan, orang yang percaya kepada Tuhan. Sadisnya kayak apa itu? Bayangkan teriaknya orang yang diseret itu, ampun Saulus, itu ditarik dari rumah ke rumah. Kita sudah bisa bayangkan betapa sadisnya Saulus memperlakukan orang percaya. Sebab Tuhan Yesus datang, perkataan ini patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kemarin saya bicara dengan Bu Wagito, dengan Pak Asia, waktu kami kumpul bersama. Perjanjian lama, ketika kita ngomong tentang sunat, tentang makan babi, gitu ya. Najis atau tidak, haram atau tidak, perlu nggak orang Kristen itu bersunat atau tidak bersunat? Di perjanjian lama, semua hukum itu ada.
ditetapkan di perjanjian lama. Ketika Tuhan Yesus lahir ke bumi di perjanjian baru, Tuhan itu menggenapi isi dari perjanjian lama. Bukan berarti perjanjian lama itu ditiadakan. Hukum itu tidak berlaku. Sekarang kita hidup dalam kasih anugerah di perjanjian lama, di perjanjian baru, bahwa Tuhan itu lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus menggenapi supaya terjadi di perjanjian baru. Penggenapan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, saya dan saudara, untuk menyelamatkan itu tujuan Tuhan, bukan misi iseng. Tuhan itu datang ke dunia, saya lahir ke dunia sebagai manusia, jebret, aku tak iseng jadi manusia, aku tak iseng jadi bayi yang lahir dari kandungan Maria. Tidak ada misi iseng Tuhan. Tuhan punya misi keselamatan. Dia menyelamatkan saya dan saudara dari dosa. Yang ini, satu poin ini, ya, ayat ke-15. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Berarti kita berdiri di antara kita semua. Seperti saya berdiri begini. Di antara kalian semua, saya berdiri di sini, saya yang paling berdosa. Firman Tuhan pernah katakan di ayat yang lain, kalau kau tidak berdosa, lempari wanita itu dengan batu. Karena hukuman waktu itu yang berlaku adalah direjam dengan batu. Kalau kau tidak ada yang berdosa, perempuan yang dikatakan sudah, lempari perempuan itu dengan batu. Tidak ada yang berani melempar dengan batu. Mari kita berdiri seperti Paulus katakan, di antara kalian, di antara bapak ibu saudara semuanya, akulah yang paling berdosa. Kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan. Pengetahuan kebenaran akan dosa itu juga kita tahunya dari Tuhan. Mari berdiri. Aku yang paling berdosa, tapi Tuhan menyelamatkan hidup saya dengan kasih anugerahnya. Semuanya cuma-cuma, only by His grace. Justru dengan pengakuan dosa itu, bilangnya di ayat yang ke-16 Paulus sampaikan, tetapi justru karena itu aku dikasihani. Dengan kerendahan hatinya, dia merasa dia kecil, aku yang paling berdosa. Justru itulah Tuhan mengasihani si Paulus. Agar dalam diriku ini, Paulus katakan sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Bayangkan Tuhan Yesus memberikan seluruh kesabarannya kepada Paulus. Tuhan yang begitu sabar. Kasih Tuhan itu kasih, Tuhan itu sabar, Tuhan itu adil. Kesabaran yang diberikan kepada Paulus, seluruh kesabaran Tuhan. Bayangkan ketika kita orang yang berdosa, bilang aku yang paling berdosa, terus Yesus mengasihani hidup kita. Tuhan Yesus memberikan seluruh kesabarannya buat kita. Luar biasa gak kita? Kita berhutang gak sama Tuhan? Kita berhutang. Bagian kita itu ucap syukur sama Tuhan. Yuk melayani Tuhan. Seperti misi keselamatan Tuhan datang ke dunia itu misi keselamatan. Siapa yang meneruskannya? Kita. Ketika Paulus memuridkan Timotius, kita pun harus memuridkan hal yang sama. Beritakanlah firman Tuhan dari Yudea sampai ujung bumi. Itu bagian pelayanan kita. Saya mau katakan, hari ini kalau kita melihat saudara kita, keluarga kita, teman, sahabat kita belum kenal Tuhan, bagian kita mengambil bagian dalam pelayanan untuk selamatkan mereka. Gak usah hidup di dalam dosa lagi. Tugas kita itu satu, misi keselamatan. Kalau kita tidak mau bergerak, Pak Ayu Preko saya bilang begini, kalau kita tidak mau menginjili, Tuhan sendiri akan menginjili. Kalau kamu malas untuk menginjili, kamu malas untuk melayani demi misi keselamatan. Loh, Saulus kan diinjili Tuhan sendiri. Dia menampakkan diri kepada Saulus dalam cahaya di langit yang begitu luar biasa. Menginjili Saulus sendiri loh, teman-teman aja nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Bahwa misi keselamatan Allah sampai ke ujung bumi, orang itu diselamatkan. Tapi Tuhan juga memuridkan kita yang sudah dimuridkan akan kebenaran, ngerti kebenaran, supaya kita juga melayani, sampaikan keselamatan Injil itu kepada semua orang sampai
Seberapa jiwa yang kita bawa untuk Tuhan? Atau justru malah seberapa jiwa yang menjauh dari Tuhan? Ini bagian kita. Jadi teladan. Ini yang berikutnya, menunjukkan seluruh kesabaran Tuhan kepada Paulus. Dengan demikian akan menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada Tuhan dan mendapat hidup yang kekal dengan baik-baik. Pertobatan yang sejati, pelayanan yang dikerjakan Paulus memberikan contoh keteladanan yang baik sehingga mereka semua orang menjadi percaya. Ini tujuan Paulus. Dia menjadi misioner, agen misi Allah. Jadi agen misi Allah bahwa ketika sudah ada pertobatan, kalau kita sudah mengalami pertobatan, jadilah contoh, jadilah teladan yang baik, sehingga orang itu melihat menjadi percaya. Ketika kita mengajarkan sesuatu, orang menjadi percaya, mengajarkan Injil keselamatan. Paulus termasuk orang yang cukup berani untuk mengajarkan Injil. Bahkan dia berani di penjara beberapa kali. Dia tahu apa di penjara karena dia pernah memenjarakan banyak orang. Tetap ada hukum tabur tuai di sini. Tapi bedanya tuaian yang dilakukan Paulus dia di penjara itu karena kebenaran. Dia sampaikan kebenaran dengan berani. Itu Paulus. Di Kisah Para Rasul 26 kan dikatakan dia mau mengkristenkan saya. Kalau kamu mau jadi pengikut Tuhan, ya monggo gitu. Di Kejadian 26. Bagus pengajaran Paulus. Jadilah contoh supaya orang tuh jadi teladan, supaya orang itu ngerti, bisa percaya. Itu tujuannya. Kita jadi agen misi Allah sebenarnya. Ngomong dengan diri kita sendiri, aku agen misi Allah. Aku agen misi Allah. Sampaikan kebenaran Injil kepada semua orang. Paulus sangat berani. Ayat yang terakhir dia tutup dengan sebuah kalimat. Hormat kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Dia bisa mempercayai Allah yang tak nampak, tapi dia mempercayai kuasanya yang dahsyat buat hidupnya. Kalau kita bisa mengerti, kalau kita bisa menghargai orang yang nampak, seorang pemimpin yang nampak, maka bisa menghargai pemimpin yang tidak nampak, pemimpin aku. Endingnya dia katakan segala hormat kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Kemuliaan itu bukan untuk saya. Saya tidak mau cari kemuliaan. Hormat kemuliaan bagi Tuhan Raja segala zaman. Terkadang ketika kita menjadi pelacur rohani dalam pelayanan, ini buahnya. Orang mencari kemuliaan buat diri sendiri karena daging yang menonjol, karena pribadi kita yang menonjol. Mari hari ini Tuhan ingatkan kita untuk jadi hidup kita memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan, pengetahuan akan kebenaran. Jangan jatuh bangun dalam dosa yang sama atau menghidupi dosa yang sama. Keluar, bangun, berdiri, tinggalkan dosa. Mari hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan perlu hitung-hitungan, benar atau salah di hadapan Tuhan. Meleset sedikit dari sasaran, engkau sudah berdosa dan tidak ada lagi penghapusan dosa. Pilihan Tuhan sudah kelihatan dari setiap kita dipilih untuk keluar dari dosa. Pertobatan yang sejati yang Tuhan mau. Jangan sampai Tuhan pukul kita untuk kita bertobat dengan cara yang keras juga seperti pribadi kita. Lembutkan hati kita untuk dibentuk Tuhan. Lembutkan hati kita untuk keluar dari setiap dosa yang menghalangi. Bersyukurlah, ucapkanlah syukur sebab Tuhan memakai hidup kita sampai saat ini. Layak dia jadi agen misi Allah, sampaikan berita Injil keselamatan ke seluruh bumi. Ketika tahu kebenaran, jadilah teladan. Jadilah teladan buat semua orang percaya. Amin.
kami, ampuni pelanggaran kami, karena kami tahu akan pengetahuan kebenaran akan dosa. Ampuni kami, ampuni kami. Kami hidup hanya untuk menyembah Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk diri kami. Kami dibenarkan karena kasih anugerah Tuhan yang semuanya cuma-cuma kami terima. Kalau cuma-cuma Tuhan berikan buat setiap kami, bukan berarti kami menyepelekan kasih anugerah Tuhan itu. Kami jatuh bangun dalam dosa yang sama. Bagian kami untuk bangun, berdiri, berjalan dalam kebenaran Tuhan, menghidupi pertobatan yang sejati. Kami tidak mau meleset dari sasaran Tuhan, tapi bagian kami menggenapi segala misi keselamatan Tuhan, supaya kami melayani Tuhan. Kami menjadi contoh dan teladan dalam perkataan, dalam sikap perbuatan. Mari Tuhan, Kau tahu hati kami, Kau tahu pribadi kami, bentuk kami, lembutkan kami, supaya seluruh kesabaran Tuhan itu ada dan kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan dalam kasih anugerah-Nya yang melimpah atas kami boleh terima dan kami menghargai, seperti kami berhutang besar kepada Tuhan memberi kasih anugerah, supaya kami memberi yang terbaik, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu selesai sampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk bersama-sama dengan kami selama menyampaikan firman Tuhan, karena itu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Bila kami, saya dan semua jemaat sampai kami boleh terberkati hari ini. Dan hari ini kami boleh belajar. Kami berdoa Tuhan, bila kami boleh mengalami setiap kejadian dalam pergumulan hidup kami, supaya kami mengalami pertobatan yang sejati. Izinkan Tuhan semuanya kami alami, supaya kami mengerti Tuhan yang besar itu, Tuhan yang penuh kasih anugerah, memberikan kasih-Nya yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, supaya kami ambil keputusan di antara semua saudara-saudara di sekelilingku. Akulah yang paling berdosa, akulah yang layak terima pertobatan sejati, akulah yang tepat untuk melayani Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, pakai kami untuk menghidupi kebenaran Tuhan hari lepas hari, supaya melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami tidak pernah berhenti. Seperti Paulus katakan, segala